Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Pagi ini kita kembali lagi di dalam episode Jurnal Pendidikan. Pada pagi hari ini, Senin 27 Juli 2020, kita masih belajar di tema 1, subtema kedua, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, anak-anak harus selalu cuci tangan sesudah aktivitas dan sebelum aktivitas, ya, agar kita semua menjaga diri dari virus COVID-19, coronavirus. Silakan dibuka buku paketnya semua, halaman 86. Oke. Di sini kita ayo membaca. Bapak akan membacakan terlebih dahulu teks berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Nanti kalian bisa dibaca ulang di rumah untuk melatih membaca kalian agar lebih lancar. Saat ini kalian simak dulu bacaan dari Bapak. Siap semua? Oke. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Kemudian di pojok lainnya terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa ya yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Masih ingat anak-anak apa nama-nama agama di Indonesia dan juga tempat ibadahnya ya? Sementara itu, warga bekerja sejak pagi, bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas. Tujuannya apa? Agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hias di tempat-tempat sampah yang baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah yang telah dihasilkan warga. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Ya. Kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapatkan setelah membaca teks ini? Dan tahu? Ya, betul. Bergotong royong, kerjasama. Ya, bergotong royong, kerjasama harus dengan suka rela. Apa suka rela? Ikhlas, betul. Bergotong royong, bekerja sama harus dilandasi dengan sukarela, ikhlas agar kerjaan maksimal. Jika tidak ikhlas, maka kerjaan tidak maksimal dan hasilnya pun tidak akan bagus. Kemudian juga jika kita tidak bekerja sama atau bergotong royong, bisa saja pekerjaan kita akan tertunda dan membutuhkan waktu yang lama. Oke? Paham ya?
kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Oke anak-anak, kembali lagi ya di materi selanjutnya, yaitu tentang alat indera pada manusia. Di sini Bapak menampilkan slide PowerPoint yang dibuat oleh Imamuddin Mardotilah Sabila. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat mengerti tentang panca indera. Kemudian, agar siswa dapat mengerti bagian-bagian pada panca indera. Yang terakhir, agar siswa dapat mengerti fungsi-fungsi dari bagian-bagian dari panca indera. Langsung saja, alat indera ada 5, yaitu mata, telinga, kemudian ada hidung, ada lidah, dan juga ada kulit. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu mata. Mata ialah indera yang fungsinya untuk melihat lingkungan sekitarnya dalam bentuk gambar. Sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Mata adalah indera penglihat yang menerima sebuah rangsang berupa cahaya atau fotoreseptor. Mata tersusun dari alat tambahan mata, bola mata, otot bola mata, dan saraf optik. Bagian-bagian mata beserta fungsinya. Yang pertama ada kornea mata, mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Kemudian ada lensa mata, fungsinya untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Kemudian iris mempunyai fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Pupil mempunyai fungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Retina mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirimkan oleh saraf mata ke otak. Otot mata mempunyai fungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Saraf mata mempunyai fungsi yaitu untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Kemudian ada alat indera telinga. Telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Kita pernah ngebahas waktu itu ya tentang bunyi. Telinga ialah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara atau fonoreseptor. Fungsi lain dari telinga yaitu telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Fungsi bagian-bagian indera pendengar. Yang pertama daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran mempunyai fungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Kemudian, gendang telinga ini mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Kemudian 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Mempunyai fungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput mempunyai fungsi untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Pada 3 saluran setengah lingkaran juga mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian yang terakhir saluran eustachius fungsinya untuk menghubungkan suatu rongga mulut dengan telinga bagian luar. Kemudian kita masuk ke hidung, indera penciuman. Hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau suatu dari aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas laput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor. Fungsi dan bagian-bagian hidung. Yang pertama ada lubang hidung. Fungsinya adalah untuk keluar masuknya sebuah udara. Rambut hidung fungsinya untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernafas. Selaput lendir mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Serabut saraf ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernafasan. Yang kelima, saraf pembau ini mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Jadi ketika ada bau tertentu, kita
Sudah paham ya, ini bau apa. Kemudian ada lidah, indera perasa. Lidah yaitu salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut. Lidah bisa merespon berbagai jenis dan berbagai macam rasa seperti manis, pahit, asam, dan asin. Pada lidah terdapat dua kelompok otot, yakni otot intrinsik untuk melakukan sebuah gerakan halus dan otot ekstrinsik melakukan sebuah gerakan kasar saat mengunyah dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Fungsi pada bagian-bagian lidah yaitu pada pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit, pada tepi lidah bagian depan untuk mengecap rasa asin, pada tepi lidah bagian belakang untuk mengecap rasa asam. 4. Pada ujung lidah fungsinya untuk mengecap rasa manis, dan pada lidah bagian tengah untuk mengecap rasa gurih. Ya, makanya kita kan bisa tahu makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum itu pahit atau rasanya asin, asam, manis, dan gurih. Kemudian ada indera perangsang ya, indera kulit. Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan, temperatur, suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik atau mekanoreseptor. Contohnya itu pada sentuhan, tekanan, dingin, dan nyeri. Panas juga ya. Reseptor ini juga berupa ujung saraf yang bebas ataupun ujung saraf yang diselubungi sebuah kapsul jaringan ikat. Bagian-bagian kulit beserta fungsinya. Yang pertama ada kulit ari, mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Kemudian ada kelenjar keringat, mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Kemudian yang ketiga, lapisan lemak, mempunyai fungsi untuk menghangatkan suatu tubuh. Yang terakhir, otot penggerak rambut, mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Ya. Itu saja mungkin penjelasan singkat kelima indera manusia. Lebih lengkapnya nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Oke, bagaimana belajar pada pagi hari ini? Semoga materi yang sudah kita bahas bersama-sama dapat kalian pahami. Dan juga jika ada pembahasan dari Bapak yang terlalu terburu-buru atau terlalu cepat, bisa kalian putar ulang videonya. Terima kasih kepada anak-anak yang telah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di Jurnal Pendidikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.